Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, serta rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan salah satu sangat penting, yaitu jalan keselamatan tanpa syarat. Tanpa syarat artinya siapapun akan selamat apabila di dalam lingkaran ini. Lingkaran ini yang paling diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berfirman, berserah dirilah kalian kepadaku. Subhanallah. Kenapa kita disuruh berserah diri? Supaya kita dijamin keselamatan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, jalan keselamatan tanpa syarat 100% selamat dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berserah diri kepadanya. Berserah diri seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berserah diri, betul-betul berserah diri, bukan berserah diri maju mundur, tapi betul-betul berserah diri secara total. Berserah diri secara total tidak lagi melihat dirinya di dalam sholat, dalam puasa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang terlihat hanya Allah. Ini namanya berserah diri secara total. Kalau kita cuma sekedar mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tetapi kita masih merasa atau masih melihat diri kita sholat, puasa, dan lain sebagainya, itu bukan berserah diri yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya perjelas, berserah diri yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berserah diri secara total, sehingga tidak terlihat lagi diri kita, yang terlihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlihat lagi diri kita di dalam sholat. Tidak terlihat lagi diri kita membaca Al-Quran, puasa, dan lain sebagainya. Ketika seperti ini jalannya, inilah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Subhanallah. Ini juga yang dimaksud taubatan nasuha. Ini juga yang dimaksud mengembalikan hak Allah yang ada pada diri kita. Karena sesungguhnya diri kita ini adalah haknya Allah. Maka hak itu kita harus kembalikan kepada yang punya hak. Kalau hak itu belum kita kembalikan kepada yang punya hak,
itu namanya belum bertaubat. Sekalipun 1000 tahun membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau belum mengembalikan hak Allah, itu belum bertobat. Tidak ada gunanya astagfirullahaladzim. Karena yang disebut bertobat itu adalah mengembalikan haknya Allah. Mengembalikan hak itu kepada yang punya hak. Kita ini adalah hak Allah. Harus kembalikan kepada Allah. Inilah makna taubatan nasuha. Tidak lagi mengambil haknya Allah. Inilah jalan keselamatan dijamin oleh Allah. Cuma sayang, Allah ingin menyelamatkan kita, menyuruh kita berserah diri kepadanya. Banyak orang yang tidak mau. Allah ingin meringankan beban kita. Tapi banyak orang yang tidak mau. Subhanallah. Ketika Allah mengatakan, aku yang berbuat di dalam dirimu. Tapi, apa yang kita katakan? Aku. Ini salahnya kita. Kita masih selalu merasa bahwa aku itu, aku ini, aku sholat, aku puasa. Padahal sudah dijelaskan. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali Allah. Kalau kita merasa aku puasa, aku sholat, berarti kita punya daya upaya. Belum berserah diri. Orang berserah diri itu pasti selamat. Dijamin oleh Allah. Semua perbuatannya diambil alih oleh Allah bagi orang yang betul-betul berserah diri. Tanpa syarat. Maupun orang bodoh. Dia akan selamat apabila dia telah sampai kepada Allah. Cuma sayang, kita tidak mau kehilangan diri kita. Kita selalu merasa ada. Kalau kita selalu merasa ada, maka tanggunglah resikonya. Pasti akan kamu berperhitungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kamu itu tidak ada, tapi merasa kamu ada. Tanggung resikonya, pasti akan kamu mengalaminya. Tapi ketika kamu berserah diri sepenuhnya kepada Allah, sehingga diri kamu tidak terlihat lagi, yang terlihat hanyalah Allah, maka inilah yang dikatakan kosong tapi ada tapi kosong. Artinya apa? Ketika kita tidak ada, itu artinya kosong. Ada itu artinya hanya Allah saja yang ada. Subhanallah. Kita harus kembali kosong. Kosong ini adalah masa lalu kita. Kita dulu tidak ada, kosong. Sekarang kita ada, maka kembalilah kepada kosong. Kembalilah tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalau mau selamat. Syaratnya tidak berat. Cuma mampukah kita betul-betul berserah diri? Insya Allah mampu bagi orang
yang ingin selamat. Pasti kita mampu apabila kita memahami. Kita punya malu bahwa kita ini tidak ada. Kenapa saya merasa ada? Mestinya kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang ahli ibadah, ahli membaca Al-Quran, tapi tidak punya malu kepada Allah. Sekali lagi, banyak orang ahli ibadah, sholat 5 waktu enggak pernah ketinggalan, tahajud, puasa, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Cuma sayang, dia tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab? Dia itu tidak ada tapi merasa dirinya ada. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tapi merasa dia berbuat. Sering dia membaca la haula wala quwata illa billah. Sementara merasa aku yang berbuat, aku yang itu, aku yang ini. Ini orang tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa cinta kasihnya Allah kepada kita. Disuruh kita berserah diri. Kita semua mau diambil alih. Supaya kita ringan, tidak ada beban. Tapi kita tidak mau. Maka tanggung resikonya. Insya Allah kamu akan menemukan resikonya. Seperti sering saya menjelaskan di dalam konten-konten kalau nggak salah sekitar 2 tahun yang lalu. Barang siapa mengembalikan hak Allah sebelum Allah itu mencabut, insya Allah matinya di dalam penuh kenikmatan. Tapi barang siapa tidak mengembalikan hak Allah ketika sampai waktunya di dalam sakaratul maut itu dicabut paksa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Haknya dia, punya dia, miliknya dia. Betapa sakitnya ketika hak Allah itu, yaitu roh itu dicabut paksa. Seperti tulang dicabut dari daging. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tetapi apabila sebelum sampai pada waktunya yaitu sakaratul maut, kita kembalikan, tidak akan ditarik. Allah menyuruh, wahai jiwa yang tenang, keluarlah. Kembalilah kepada sisi Tuhanmu. Tidak ditarik. Kenapa? Karena kita sudah kembalikan sebelum Allah mengambilnya. Semoga kita semua bisa sadar, saudara. Jangan pernah merasa ada, karena kita ini tidak ada. La haula wala quwata illa billah, tidak punya daya upaya. Kita tidak ada. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang batin, dia yang zahir. Dia yang pertama, dia juga yang terakhir. Dia yang tidak nampak, dia juga yang nampak. Kita ini tidak ada. Maka jangan pernah merasa ada. Malulah kepada Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.